penyerahan SK dan peresmian Kuda Kepang Tronggojati Lubuk Gadang. Kepada Bapak Deki kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad adalah Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak PJ Wali, Abang lah. Bapak capek tuh Bapak. Abang Anda kami Bang Edi Hartono. Selanjutnya yang kami hormati Ma Datuk Rangkayo Basah, Rangkayo. Selanjutnya yang kami hormati, di sini juga kami lihat abang anda kami mantan wali nagari apa. Selamat malam Bang, selamat kesobok Bang. Dan selanjutnya Abang Boy Sandi malam ini hadir bersama kita, alhamdulillah dari Ketua Pagayuban Kesenian Mandailing Bang ya. Insya Allah setelah nanti sekarang kita resmikan yang dari seni budaya Jawa, kedepannya kami berharap nanti Mandailing juga menyusul Bang. Selanjutnya kami hormati di sini juga ada Pak Babinsa, juga para tokoh masyarakat yang ada di Penakerian Kapa umumnya dan di Jorong Malasiro pada khususnya. Dan yang teristimewa abang anda kami Bang Asmi Toha. Kami malam ini melihat ada suatu pelajaran berharga bagi kami yang disampaikan secara tidak langsung oleh Bang Asmi Toha. Semangat beliau luar biasa. Semangat beliau luar biasa. Kami 1 minggu yang lalu ya dapat kabar bahwa Bang Anda sakit. Kami terus terang Bang di Dinas Pariwisata langsung diskusi kami Bang. Kawan-kawan di kantor semua meragukan bagaimana Kuda Kepang ke depannya. Tapi melihat semangat Bang Asmi Toha, insya Allah Bang Dinas Pariwisata akan lebih semangat lagi Bang, insya Allah. Selanjutnya kami hormati rekan-rekan saudara kami Paguyuban Kuda Kepang se-Pasaman Barat, dan juga di sini hadir ketua ya, kakak kami, alhamdulillah tetap semangat dan setia mendampingi Bang Asmi Toha. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi Dinas Pariwisata menyatakan komitmen yang jelas terhadap bagaimana kita pengelolaan pariwisata di Pasaman Barat ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Bapak Ibu, seni dan budaya adalah aset bangsa kita. Sebelum negara kita merdeka ini sudah ada, dan kesepakatan para founding father pendiri Republik ini bersepakat yang bersatu itu hanya pemerintahan saja, dan budaya dan seluruh kearifan lokal yang ada di negara kita. Negara berkomitmen untuk tetap melestarikannya, dan itu tertuang di dalam berbagai peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu yang jelasnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Pariwisata. Tentu kita di pemerintah daerah menyikapi apa-apa yang menjadi keputusan dari pemerintah kita di pusat, dan ini adalah salah satu bentuk wujudnya Bapak Ibu semua. Seperti yang disampaikan oleh Bang Asmi tadi, mungkin 18 Pasaman Barat berdiri, pemerintah kita belum serius untuk bagaimana seni dan budaya Pasaman Barat ini tetap lestari dan terjaga. Kita ketahui bersama memiliki 3. Yang pertama adalah Minang, yang kedua Mandailing, dan yang ketiga saya tadi Bapak Ibu, saya ini anak politik Bang. Saya anak politik dari akhir
yang masuk ke mulut saya tentu itu berasal dari penghasilan bapak saya sebagai polisi yang dipastikan rasa nasionalismenya tidak bisa diragukan lagi. Saya sampaikan kepada Pak Bupati, kepada seluruh pimpinan kita di kabupaten, kita tidak akan pernah membedakan apapun suku etnis yang ada di Pasaman Barat. Ini kita buktikan, kita mulai, kami diskusi dengan Bang Asmui Toha, saat Bang Asmui menyatakan bagaimana terkait dengan seni dan budaya yang ada di Pasaman Barat. Kami sampaikan bahwa persatuan yang ada terkait dengan seni budaya ini di Pasaman Barat yang ada hanya baru dari suku Minang. Suku Mandailing dan Jawa belum bisa kita satukan. Sementara kita mengetahui di seluruh nagari Pasaman Barat itu bersebar semua, Pak. Bersebar semua. Kami sampaikan waktu itu ke Bang Asmui, kalau kita resmikan ini paguyuban, khususnya dari etnis Jawa ini, tentu nanti kedepannya pembinaan dari pemerintah bisa berjalan. Kalau tidak kita satukan melalui satu wadah, tentu ini menjadi kesulitan bagi pemerintah. Kita di Dinas Pariwisata, personil kita hanya 60 orang. 60 orang. Tidak mungkin kita yang akan masuk sampai ke kejorongan, ke nagari untuk mendata dan bagaimana ini bisa menjadi sasaran binaan kita. Perlu ada satu wadah yang besar dan nanti melalui wadah yang besar ini bisa menyampaikan kepada rekan-rekan yang di bawah. Alhamdulillah Bang Asmui Toha bergerak dengan cepat, Bapak Ibu. Dalam waktu 1 minggu beliau datang lagi kepada saya. Arida, ini udah bisa kita gas gitu. Ini udah kita bisa gas. Bagaimana teknisnya? Saya sampaikan, untuk legalitas yang penting pemerintah harus segera meresmikan, saya bilang. Langkah kedua nanti mungkin baru kita masuk ke akta notaris. Tapi Bapak Ibu, di sini kami sampaikan, akta notaris tidak ada bedanya sebenarnya dengan SK yang dikeluarkan pemerintah. Kalau notaris itu tanpa gaji oleh pemerintah. Kalau kami memang digaji untuk itu. Kami digaji untuk itu. Nah, artinya kalau di notaris lambang burung Garuda ya, dia. Kalau kita tetap dengan lambang daerah. Tapi fungsi dari SK itu sama, legalitasnya sama. Ini sudah kita resmikan, sudah kita SK-kan dan sudah kita sampaikan juga kepada Kesbangpol bahwa di Pasaman Barat paguyuban Kuda Kepang telah resmi kita bentuk dan di SK-kan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata. Jadi legalitas Bapak Ibu semua terkait dengan kegiatan Kuda Kepang tidak ada keraguan lagi, legal semua, Pak. Termasuk nanti saya sampaikan juga ini di Pak Wali kesempatan ini, sebenarnya pembinaan kelompok-kelompok seperti ini di SK-kan oleh Wali Nagari. Di SK-kan oleh Wali Nagari. Tapi tupoksi kabupaten Nagari ini adalah binaan seluruh dinas yang ada di pemerintah. Mohon maaf jika binaan kita lambat, kita ambil alih. Kita ambil alih, bukan kita mau wewenangnya Pak Wali, tidak, tapi kita bantu Pak Wali. Kita bantu bagaimana ini nanti setelah kita SK-kan, kita minta Pak Wali Nagari me-SK-kan lagi, Pak. Jadi nanti di 2023 seluruh paguyuban Kuda Kepang yang ada di Nagari ini di SK-kan oleh nagarinya masing-masing. Kenapa itu kita lakukan? Karena tanpa SK dari Pak Wali, nanti Pak Wali nggak bisa menganggarkan. Karena kalau SK-nya kabupaten, di tingkat bawahnya nggak bisa melakukan pembinaan. Tapi kalau di SK-kan oleh Wali Nagari, kabupaten bisa membina, provinsi bisa membina, sampai ke pusat nanti bisa membina. Nah, SK ini mohon izin, ini kami ambil kebijakan saja, Pak. Kami waktu mengambil kebijakan ini dan ada beberapa kebijakan seperti kami bubarkan Pok Darwis yang ada. Karena kami anggap Pok Darwis yang ada ini tidak kompeten, Pak Wali. Dan sampaikan juga bahwa banyak kelompok-kelompok yang diresmikan oleh Wali Nagari, tapi di Kapa ada, Wali. Di Kapa kami pastikan tidak ada.
banyak yang bermain-main dengan SK ini bang. Di SK ini hanya digunakan untuk mereka. Di SK itu yang ada bininya, ipanya, keponakannya, adiknya. Nah akhirnya pembinaan uang atau ada dana-dana pembinaan atau pelatihan itu dinikmati hanya keluarga mereka saja. Nah ini makanya kemarin kami dari Dinas Pariwisata kami bubarkan semua Podarus yang dari Pasaman Barat, dan kami dipanggil oleh Kepala Dinas Provinsi gara-gara kebijakan seperti itu. Awalnya kami dimarahi bang, kenapa dibubarkan sementara membentuknya susah. Saya sampaikan saya bertanggung jawab, saya bubarkan, saya bentuk lagi, tapi saya pastikan yang bentukan yang baru Dinas Pariwisata semuanya jelas kompetensinya. Jadi salah satu strategi yang kita terapkan bahwa seperti Kuda Kepang ini kami mau mengeskakan kalau kami lihat wujud asli dari anggotanya. Kalau tidak ada anggotanya kami tidak akan eskakan. Di Podarwis seperti itu juga. Podarwis fungsinya adalah mereka akan mengelola tempat-tempat pariwisata. Mereka mengusulkan pendirian Podarwis, saya tanya dulu apa yang nanti yang mereka kerjakan. Jadi penyerahan SK kami kalau untuk Podarwis juga dilakukan di lapangan dan seluruh yang terdaftar di dalam SK tersebut harus hadir. Kalau tidak, awak ngecen terima kasih makan-makannya SK. Nah jadi begitu strategi kita di Dinas Pariwisata, bagaimana pariwisata ini nanti kedepannya benar-benar dikelola oleh orang-orang yang berniat untuk memajukan pariwisata di Pasaman Barat. Nah terkait dengan seni budaya ini Bapak Ibu, pariwisata tanpa seni dan budaya bagaikan masakan tanpa garam. Di beberapa daerah dan bahkan di negara lain yang ada di belahan bumi ini, apapun atraksi pariwisatanya pasti diiringi dengan seni budaya yang ada di daerah masing-masing. Kita contoh misalnya seperti di Bali. Bali itu tari kecak udah dijual Bapak Ibu. Dan dijual dalam tanda kutip itu salah satu daya tarik wisata mereka. Nah makanya kemarin kami sampaikan kepada Pak Bupati, kita SK-kan ini semua yang ada seni budaya yang ada di Pasaman Barat ini agar kedepannya bisa bersinergi dengan para pengelola, pengusaha dan para penggiat pariwisata yang ada di Pasaman Barat. Dan target kita Bapak Ibu 2024 seluruh destinasi yang ada di Pasaman Barat itu sudah kita resmikan. Proses kita sedang berjalan, kita sudah insya Allah Pak Wali Perda kita usulkan untuk direvisi Pak. Perda nomor 6 tahun 2016 itu kita usulkan untuk direvisi karena belum mengakomodir semua stakeholder kepariwisataan yang ada di Pasaman Barat, termasuk teknologi dan budaya. Perda kita usulkan revisi, tapi sebelum memulai itu kemarin kita sudah mengeluarkan Perpub kan bahwa pengelolaan pariwisata insya Allah tahun 2024 itu akan dikelola oleh nagarinya masing-masing. Jadi kabupaten tidak ada lagi mengelola destinasi atau produk-produk pariwisata lainnya. Kenapa ini kita lakukan? Kami sudah melihat seluruh peraturan yang ada di dinas, tidak ada tugas pokok atau fungsi kami untuk berbisnis pariwisata. Dinas pariwisata bertugas hanya membuat regulasi, mengayomi, membina, dan sebagainya. Di dalam aturannya kami menjadi pengelola pariwisata. Dan di negara kita yang berhak mengelola suatu bisnis atau usaha itu adalah badan usaha. Ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik daerah, dan ada badan usaha milik nagari. Nah dengan ada undang-undang desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dengan yang kita sampaikan tadi, kami berharap kedepannya pariwisata ini benar-benar dikelola oleh nagari masing-masing. Keuntungannya banyak Bapak Ibu. Mungkin di sini Pak Wali dan Mak Datuk dan juga Bang Yulizar juga paham bahwa kalau kami yang mengelola di kabupaten, misal seperti di Kepak Potensi yang bisa menimbulkan PAD. PAD-nya akan masuk ke kantong APBD, Pak. Ke kantong APBD. Jadi kalau yang menghasilkan kapal bisa jadi uangnya menikmati nanti dari nagari atau kecamatan lain karena masuk ke TEN. Tapi kalau kedepannya pariwisata ini dikelola oleh nagari, tentu masuknya nanti ke kas nagari. Nagari Jorong itu saja Beko
pendapatan asli nagari dapatkan dari sektor pariwisata. Nah, di sini kami sampaikan juga kondisi pariwisata kita di Pasaman Barat, Bapak Ibu. Kita nomor 19 dari 19 kabupaten kota yang ada. Ini kenyataan. Nomor 19 dari 19 kabupaten kota yang ada. Sementara Pasaman Barat ini luasnya 3.888 km Busangkar. Nomor 4 terluas di Sumatera Barat. 9,8% Sumatera Barat adalah Pasaman Barat. Penduduk kita juga begitu, nomor 4 terbanyak di Sumatera Barat. Kita diperkirakan sekitar 450.000 jiwa. Garis pantai kita yang terpanjang. Dan Pasaman Barat sumber daya alamnya terlengkap di Sumatera Barat. Yang kita tidak punya hanya gunung api, Bapak Ibu. Selebihnya kita punya pulau, kita punya sungai, punya gunung, punya danau, semua kita punya. Tapi mungkin selama ini sektor pariwisata ini belum menjadi perhatian bagi pemerintah. Kemarin kami sampaikan kepada Pak Bupati, berhenti kita mengatakan Pasaman Barat ini kaya dengan sawit dan segala macam. Toh kenyataannya sawit dikuasai oleh korporasi, baik dari hilir sampai dari hulu, semuanya mereka kuasai. Kami sampaikan kepada Pak Bupati, kami berharap pariwisata jangan sampai dikelola oleh oleh korporasi atau pihak swasta. Nagari harus mengelola, karena Nagari juga punya sumber dana dari ADN dan ADD yang ada dikucurkan oleh pemerintah. Mohon maaf, di Jawa sana banyak desa miliarder yang diciptakan oleh mereka. Kenapa kita di Sumatera Barat tidak bisa menciptakan Nagari miliarder juga? Dan objek wisata yang ada di Jawa, mohon maaf, banyaknya buatan, Mbak. Buatan manusia, artinya siapapun bisa meniru uang. Tapi kalau kita di Pasaman Barat, objek wisata kita buatan Tuhan semua, nggak ada yang bisa menirunya. Dan potensi-potensi kita sudah kita inventarisir. Banyak destinasi kita yang nanti kedepannya insya Allah akan menjadi primadona, baik itu di tingkat nasional, baik itu mancanegara. Kita ada program Geopark Talamau juga yang berpotensi nanti akan menjadi UNESCO Global Geopark. Kita punya satu geosite di Muaro Kiawai, yaitu air terjun Supang Hijau. Itu satu-satunya di dunia dan keunikan yang sangat berbeda yang tidak ada di negara-negara lain. Jadi Bapak Ibu, kami berharap tentu dukungan dari masyarakat terkait dengan bagaimana kita pengelolaan pariwisata ini. Kita tentu tidak mau menjadi nomor 19 berkepanjangan. Nah, dan kami sampaikan sektor pariwisata ini bisa menyentuh, mohon maaf, sampai ke level yang paling rendah. Tukang parkirnya bisa kita berdayakan, bahkan yang selama ini bermain ilegal bisa kita berdayakan. Dan ini sedang kita garap di kawasan kampung saya, Pak Wali. Para penebang kayu kita alihkan mereka menjadi pemandu nanti di dalam hutan. Karena ada beberapa kegiatan pariwisata yang memang berkecimpung atau berkegiatan di dalam hutan seperti jungle trek, pengamatan satwa liar, dan beberapa kegiatan lainnya. Dan itu yang paling bisa memandu kita tentu orang yang biasa bekerja di hutan. Nah, ini salah satu program kita, bagaimana saudara-saudara kita yang biasanya menebang hutan nanti kedepannya kita rubah menjadi pemandu wisata di nagari mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kami berharap pariwisata ini bisa kita kelola bersama-sama. Kita semangat kita dengan pemerintah daerah bahwa pariwisata ini akan kita jadikan menjadi sumber peluang ekonomi baru untuk masyarakat kita di Pasaman Barat. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, dan terkait dengan kegiatan seni dan budaya ini, kami Dinas Pariwisata akan terus komit. Seperti yang kami sampaikan, untuk tahun 2023 kita telah mengusulkan anggaran untuk membuat event seni budaya tingkat Pasaman Barat dengan konsep 3 etnis kita satukan. Dan mudah-mudahan usulan anggaran ini bisa disetujui oleh Bapak Ibu kita, baik itu di DPRD nantinya, sehingga rencana kita dan niat kita bersama membuat satu pentas festival seni budaya 3 etnis di Pasaman Barat bisa terwujud dan bisa kita laksanakan. Dan selanjutnya mungkin seperti yang disampaikan oleh
panitia tadi, kita lanjutkan dengan penyerahan SK Paguyuban Turonggo Jati Lubuk Gadang. Di sini kami sampaikan SK yang telah kita keluarkan itu semuanya sebanyak 35 paguyuban yang tersebar di Pasaman Barat, tapi waktu pelantikan akbar yang hadir hanya 30. Yang kami sampaikan kepada Bang Osmi Toha, untuk yang 5 ini jika melaksanakan, kami insya Allah komit hadir dari Dinas Pariwisata untuk pelantikannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat, bagaimana pariwisata ini bisa kita kelola. Dan ini Pak Wali, di Nagari Kappa kami terus terang tidak ada potensi destinasi di sini. Kami sudah kemarin rancang juga pemetaan potensi pariwisata. Memang Nagari Kappa tidak punya potensi dalam sumber daya alamnya, tapi Nagari Kappa punya potensi dalam hal sumber daya manusianya. Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bang Edi tadi, saya di luar kedinasan aktif di beberapa kegiatan olahraga kepariwisataan. Ada para layang, ada menyelam, diving, ada arung jeram, dan banyak lagi Bang ya. Nah, kami berharap di Nagari Kappa mereka, anak-anak muda di sini bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang kami sampaikan tadi. Kami di Dinas Pariwisata sangat membuka lebar, selebar-lebarnya seluruh pemuda di Pasaman. Peralatan kita lengkap Bang. Mau terbang, payung kita sudah ada sekitar 6 biji. Mau nyelam, kita punya peralatan sekitar 15 set. Kegiatan-kegiatan yang lain seperti arung jeram dan lain-lain kita sudah lengkap. Tahun kemarin kita anggarkan di Dinas Pariwisata itu sekitar 500 juta pembelian peralatan. Tahun sekarang kita anggarkan lagi dan sudah kita realisasikan sekitar 100 juta. Itu di luar bantuan yang diberikan oleh pusat. Seperti diving kemarin kita juga dapat bantuan dari Kementerian Kelautan. Itu juga beberapa kegiatan yang lainnya bisa kita kembangkan di Pasaman Barat, dan kami berharap nanti Nagari Kappa bisa mencetak SDM handal dalam pengelolaan pariwisata ke depan. Mohon dukungan Pak Ali, mungkin pengelolaan pariwisatanya tidak ada, tapi kami berharap nanti di tahun 2023 tetap ada pelatihan terkait dengan sumber daya manusia kita dalam sektor kepariwisataan. Kalau di Nagari Jawa Pak Ali, anggaran untuk sektor pariwisata itu sekitar 7 juta Pak Ali, di Sinurui. Nah, kami berharap nanti tentu di nagari-nagari yang lain juga punya semangat. Seperti yang kami sampaikan, pariwisata ini peluangnya sangat besar untuk masyarakat kita. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan setelah ini penyerahan SK. Mungkin langsung Bang ya. Silakan, mungkin nanti dikumpulkan para pengurus yang tercantum namanya di dalam SK. Terima kasih. Salah jangkal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, di sini kami bacakan surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pasaman Barat nomor 556/SK/SK/Dispar/2022 tentang pembentukan pengurusan paguyuban seni budaya tari kuda kepang se-Pasaman Barat. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan mengesahkan pembentukan kepengurusan paguyuban seni budaya tari kuda kepang di wilayah Pasaman Barat.
Kedua, menetapkan dan mengesahkan nama-nama tersebut dalam surat lampiran keputusan ini sebagai susunan kepengurusan kesenian paguyuban seni budaya tari kuda kepang. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Simpang 4, 16 September 2022, Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat, Deki Harmiko Saputra, Sarjana Hukum. Lampiran 15 surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat tentang pembentukan kepengurusan paguyuban seni budaya tarik kuda kepang Pasaman Barat. Susunan pembentukan kepengurusan kesenian paguyuban seni budaya tarik kuda kepang Turonggo Jati. Pembina Haji Deki Harmiko Saputra, Sarjana Hukum. Pengurus harian Suprapto. Ketua Nyamin, Sekretaris Dedi, Bendahara Harno, Koordinator Miss Darmi Asmi, langsung. Anggota ini terlampir. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, SK Kuda Kepang Turonggo Jati Lubuk Gadang hari ini kita serahkan, tentu dengan harapan kesenian ini bisa aktif lagi dan kedepannya lebih maju lagi dalam melestarikan seni dan budaya yang ada di Pasaman Barat. Dan pesan kami Bapak Ibu, para pengurus, tidak ada cerita seperti yang disampaikan oleh Bang Hasmi tadi, sekali lihat berkembang surut kita berpantang, jangan coba menghalang-halangi kuda kepang yang sedang berkembang. Nah, jadi semangat kita, dan kami berharap nanti kuda paguyuban ini juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan pariwisata ke depan dari Pasaman Barat. Terima kasih, selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang dalam kepengurusan ini malam hari ini kita sahkan dan pergunakan SK ini dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kami sampaikan, Pak Wali kita ada di sini, Pak. Jadi setelah SK ini keluar, minta di SK-kan lagi oleh Pak Wali, dan insya Allah Pak Wali juga akan melakukan pembinaan terhadap paguyuban kuda kepang ada di kejorangan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap untuk yang pergi dulu, Pak. Saya minta kelompok tani cuma datang ke kemari. Pak, kelompok taninya. Tentang penetapan kepengurusan kelompok tani Lubuk Gadang Negari Kapang, Kecamatan Kanan 2, Kabupaten Pasaman Barat, tahun 2022. Wali Negari Kapang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan, pertama, menetapkan nama-nama terlampir pada lampiran surat keputusan ini sebagai kepengurusan kelompok tani Lubuk Gadang Maju. Dua, kepada nama-nama tersebut diberikan amanat tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, keputusan ini berlaku sejak 11 Juli 2022, ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kapang pada tanggal 11 Juli 2022, PJ Wali Edi Hartono. Lampiran keputusan Wali Negari Kapang. Susunan pengurus kelompok tani Lubuk Gadang Maju. Ketua Edi Suito. Sekretaris Bapak Hardiman. Bendahara Jumadi. Seksi Tanaman Pangan Pak Rahmat. Seksi Pengelola Hasil Sony Med. Seksi Sarana dan Prasarana Selamet Widodo. Dan anggota 20 orang. Ditetapkan di Kapang pada tanggal 11 Juli 2022, PJ Wali Negari Kapang ditandatangani Edi Hartono. Harapan kami kolaborasi antara paguyuban yang baru disahkan dan diserahkan oleh Bapak Deki, mudah-mudahan berkolaborasi dengan pertanian yang di Lubuk Gadang. Terima kasih. Kami serahkan kepada
Mohon izin Bapak Ketuanya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda kepang kelompok dan kelompok tani itu bersatu. Karena itu satu kampung, saya dari Desa Baru sampai Kinali menyatukan. Masa kampung kecil ini tidak bisa disatukan? Maka malam ini saya ingin tidak ada perpecahan lagi, tidak ada lagi permasalahan lain lagi. Semua harus bersatu untuk membangkitkan lumbung kita. Dan hilang semua pikiran-pikiran lain, rasa dengki dan rasa iri tidak ada. Orang yang sukses adalah orang yang mampu